Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita merenung apa fungsi sebuah rumah? Apa fungsi sebuah masjid? Kita sama-sama tahu bahwa ada sebuah dalil yang mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kemudian juga ada dalil yang mengatakan bahwa masjid merupakan salah satu tempat terbaik yang ada di dunia. Dan juga ada sebuah dalil yang menghubungkan antara rumah dan masjid, yaitu dalil bahwa perjalanan antara rumah ke masjid dan masjid ke rumah merupakan satu perjalanan yang langkah pertama menghapuskan dosa dan langkah kedua meninggikan derajat. Dengan kata lain, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa rumah merupakan tempat terbaik. Perjalanan dari rumah menuju masjid juga merupakan perjalanan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan kalau kita mau berpikir sedikit saja pemirsa, ini bahwa perjalanan dari rumah dan masjid merupakan perjalanan sangat sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja yang sanggup merubah seseorang dari yang biasa-biasa menjadi seseorang yang luar biasa. Ya, kalau dalam istilah saya, perjalanan sederhana dari rumah ke masjid bisa merubah seseorang dari orang biasa menjadi seseorang yang menjadi makhluk cahaya. Perjalanan dari rumah merupakan perjalanan cahaya, baik perjalanan cahaya dalam makna lahir maupun perjalanan dalam makna batin. Sekarang kita cek beberapa keutamaan perjalanan antara rumah dan masjid tersebut yang bisa saya dapatkan. Dan ada satu, dia akan merubah jadi orang biasa menjadi orang yang mendapatkan hidayah lahir dan batin, orang yang mendapatkan taufik lahir dan batin. Ketiga, orang yang mendapatkan kesucian lahir dan batin. Keempat, orang yang mendapatkan dirinya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang mendapatkan ampunan lahir dan batin, orang yang mendapatkan derajat lebih tinggi. Yang kedelapan, orang yang mendapatkan 8 pintu surga dibukakan untuknya. Yang kesembilan, orang yang mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-10, orang yang mendapatkan malaikat menyertainya. Yang ke-11, orang yang mendapatkan dirinya dibanggakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-12, orang yang mendapatkan rahmat lahir dan batin. Dan yang ke-13, orang yang mendapatkan ridho lahir dan batin. Sekarang coba mari kita, itulah 13 keutamaan yang kira-kira bisa diperoleh oleh seseorang yang melakukan perjalanan sederhana dari rumah menuju masjid. Sekarang coba mari kita lihat perjalanannya itu. Kita mulai dari sebelum azan. Seorang muslim ketika azan belum dikumandangkan, itu kira-kira biasanya itu kalau yang sudah biasa berjamaah, dia itu akan tahu, oh ini sebentar lagi waktu sholat akan tiba. Nah, ingatnya dia sebelum adzan berkumandang itu merupakan satu bentuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu bentuk ingat terhadap perintah Allah. Yang kata lain, itu merupakan zikir kepada ayat satu zikir. Nah, seseorang yang ingat bahwa azan sebentar lagi berkumandang, waktu sholat sebentar lagi masuk, kemudian dia mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke masjid, itu merupakan satu pintu hidayah. Kenapa? Sementara ada ribuan orang lainnya yang tidak tahu sebentar lagi akan sholat, hidayah belum masuk. Tidak tahu sebentar lagi waktu jemaah akan tiba. Maka kemudian adzan berkumandang. Apa yang terjadi ketika adzan berkumandang? Ketika adzan berkumandang itu pintu langit terbuka. Futihat abwabus samai. Setan-setan pergi menjauh. Kan kira-kira begitu. Itu Allah sudah menyiapkan sebuah pintu di mana rahmat akan turun kepada orang-orang yang mau melakukan perjalanan dari rumah menuju masjid. Kemudian ketika azan dikumandangkan, seseorang bisa melakukan zikir,
Merupakan zikir apa? Zikir dengan cara menjawab azan. Lagi-lagi dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk ingat kepada dia. Setelah adzan selesai, kemudian dia mengucapkan doa setelah adzan. Doanya banyak, Anda bisa memilih salah satunya, misalnya Allahumma rabb hadi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmuda alladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Atau Anda juga bisa membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sholawat-sholawat lainnya. Atau Anda juga bisa membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Pemirsa sekalian, apa yang bisa terjadi pada diri Anda ketika membaca doa setelah adzan tadi itu? Yang pertama, Anda berpotensi mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca doa taradhi raditu billahi rabba. Anda akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan membaca sholawat maka derajat Anda akan ditingkatkan, dosa Anda akan dihapuskan, dan pahala-pahala akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa keutamaan ya kan pemirsa? Yang pertama, sebagai orang yang zikir, orang yang mendapatkan rahmat karena membaca sholawat, orang yang mendapatkan ridho karena membaca doa setelah taradhi. Kemudian apa lagi? Kemudian orang yang derajatnya diangkat, dan orang yang pintu-pintu surganya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah adzan berkumandang, kemudian kita berwudu, mengambil air wudu. Sebelum wudu jangan lupa kita membaca doa bismillahirrahmanirrahim. Nah, seseorang yang ketika mau wudu membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, ini hukumnya memang sunat menurut sebagian mazhab, menurut sebagian yang lainnya wajib. Apa yang terjadi? Maka wudu yang didahului dengan membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, setelah wudu maka dia menjadi orang yang suci lahir batin. Mungkin sebelum wudu dia biasa-biasa saja, tetapi setelah dia wudu dia menjadi orang yang suci lahir dan batin. Kalau wudunya membaca bismillah tadi itu, baik suci dalam makna lahir maupun suci dalam makna batin. Nanti penjelasan lebih lanjut. Nah, ketika wudu pun dia tentu ingat. Dimulai dengan nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Kemudian wudu, hatinya ingat pada Allah, zikir bahwa ini adalah perintah berwudu dari Allah, ini adalah perintah berwudu dari Rasulullah dengan tata cara yang baik dan benar. Lalu apa yang terjadi dengan anggota badan kita ketika berwudu? Nanti ini nih, bekas anggota wudu akan bercahaya, memancarkan cahaya yang besar. Nah, kemudian kita itu dosa-dosanya rontok. Apalagi kalau tadi wudunya dengan membaca bismillah. Setelah wudu kemudian lanjutkan dengan membaca doa setelah wudu, misalnya Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Ketika kita membaca doa setelah wudu, 8 pintu surga dibuka. Wah, gimana tuh? Seseorang yang pintu surga dibuka untuknya, itu kan sudah berapa surga tadi dibukakan untuk dia? Itu kan itu perjalanan dari mulai sebelum azan, ketika azan, setelah azan, sebelum wudu, ketika wudu, sudah wudu. Nah, setelah wudu itu biasanya kita kan kalau mau ke masjid itu memakai pakaian khusus yang tadinya pakaian sederhana misalnya. Kemudian kita pakai baju putih misalnya seperti ini, atau baju yang lain itu ketika memakai baju kita baca doa alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Apa yang terjadi ketika kita memakai baju dengan membaca doa tadi itu atau doa-doa yang lainnya? Maka dia bajunya tersebut menjadi saksi isyhad bahwa dia merupakan orang yang syukur, dosa-dosanya diampuni baik yang sudah lalu maupun yang akan datang. Itu setelah kita berpakaian, kemudian kita keluar rumah lagi baca doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apa yang terjadi ketika membaca doa itu? Ketika kita keluar rumah membaca doa tadi itu,
maka kita berubah dari orang yang biasa menjadi berubah orang yang ditanggung oleh Allah, orang-orang yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaki kita melangkah ke masjid. Nah, selama langkah demi langkah kaki itu merupakan langkah pertama dia menghapuskan dosa, langkah kedua kemudian dia mengangkat derajat dia. Coba. Jadi kalau kepengen mendapatkan hidayah, pengen mendapatkan cahaya, langkahkan kaki menuju masjid. Sambil ke masjid kita biasanya baca doa, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa ayyamini nura wa ayyasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al li fi nafsi nura wa a'udhim li nura. Doa minta cahaya. Ketika kita berjalan dari rumah ke masjid, ketika itulah kita berubah dari makhluk biasa menjadi makhluk yang luar biasa, makhluk yang diliputi cahaya. Cahaya apa? Bisa berupa cahaya hidayah, bisa berupa cahaya lahir, bisa berupa cahaya batin, terserah Allah mau memberikan cahaya yang mana. Allahumma. Tapi yang sudah pasti itu cahaya hidayah, cahaya taufik. Kenapa ya? Mungkin ada ribuan orang-orang lain yang tidak melakukan perjalanan dari rumah ke masjid, tidak mendapatkan cahaya itu. Kita alhamdulillah mendapatkan cahaya hidayah itu. Mungkin ada ribuan orang lain yang tidak mendapatkan taufik untuk melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, kita mendapatkan. Allahumma. Sehingga perjalanan itu perjalanan sangat sederhana, tetapi merubah kita dari sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, itu menjadi makhluk cahaya istilahnya. Kemudian jarak antara rumah ke masjid itu istilahnya seperti sebuah jembatan cahaya. Jadi begitu kita keluar dengan rumah sudah penuh cahaya, gitu kan. Kita berjarak ke masjid sebagai makhluk cahaya, sampai masjid nanti pulang makhluk cahaya. Coba bayangkan orang yang dalam sehari minimal 5 kali menjadi makhluk cahaya dibandingkan dengan yang makhluk kegelapan. Dia keluar, misalnya keluar rumah mau bermaksiat, pulang maksiat lagi. Makhluk hitam dan makhluk putih lah, kira-kira begitu. Nah, kita lanjut. Dia kemudian berjalan ke masjid, misalnya dengan membaca doa tadi itu, dia meminta supaya pandangannya itu pandangan yang penuh cahaya, penuh cahaya hidayah, misalnya. Dan cahaya ini terus berlanjut di akhirat. Kemudian dia meminta kepada pendengaran yang pendengaran penuh cahaya, itu apa yang dia dengar sesuatu yang baik. Itu menjadi, kemudian dia akan dijadikan Allah menjadi orang yang bercahaya. Kemudian cahaya tersebut menyinari sekitarnya. Berkah akhirnya. Coba Anda cek orang-orang yang setiap hari rutin sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Banyaklah manfaatnya bagi sekitarnya kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak melakukannya. Kemudian setelah sampai di masjid sebelum masuk, dia membaca doa. Doanya banyak. Tapi salah satu yang biasa saya baca adalah A'udzu billahil azim wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Saya ulangi ini agak lupa. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu biasanya yang pendeknya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, ketika seseorang masuk masjid membaca doa ini, dia otomatis mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga akan dijaga seharian penuh dari segala mara bahaya yang mungkin menimpa dirinya. Menjadi orang yang dicukupi oleh Allah, menjadi orang yang dilindungi oleh Allah, menjadi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Ketika dia masuk masjid, kemudian dia bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid untuk menghormati masjid, atau juga bisa melaksanakan sholat rawatib atau qobliyah ba'diyah. Anda tahu salah satu keutamaan sholat qobliyah ba'diyah yaitu keutamaannya barang siapa yang sholat sudah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di dalam surga. Coba. Di dunia dia diliputi oleh hidayah Allah, oleh rahmat Allah, oleh ridho Allah, dan tempatnya sudah disediakan juga di surga. Ya, kalau dia di dunia nih, dia dari baiti jannati, dari rumah surgawi, kemudian dia berjalan dalam jembatan cahaya menuju
Baitullah, masjid Allah yang juga penuh rahmat, riyadul jannah, dan nanti dia diangkat ke surga, rumahnya Allah yang tak. Jadi dari satu, dalam tanda petik, dari satu surga yang berupa rumah kepada surga lain yang berupa masjid, nanti dia dipindahkan kepada surga lain, yaitu surga yang sesungguhnya. Allahumma amin. Bayangkan begitu mudahnya untuk mendapatkan hidayah Allah, begitu mudahnya untuk mendapatkan surga Allah. Tapi betapa sedikitnya orang-orang yang melakukan itu. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, kita diberikan istiqomah untuk selalu salat berjamaah 5 waktu di masjid, dan teman-teman kita juga melakukan hal yang sama. Allahumma amin. Sehingga masjid itu menjadi makmur. Kemudian kita sama-sama duduk di masjid. Nah, begini biasanya kalau sebuah masjid, apalagi masjid yang besar, alhamdulillah seperti di saya itu, kalau sholat jamaah itu minimal ada sebaris, 2 baris. Sebaris itu ada 20 orang. Kurang lebih itu 2 baris sudah 40 orang. Nah, kebetulan kalau masjid tempat saya jamaah itu masjid pinggir jalan, masjid besar statusnya, masjid kecamatan, dan itu di pinggir jalan raya. Jadi selalu ada tamu-tamu, misalnya warga sekitar itu jamaah 20 orang, 30 orang, sebaris, 2 baris, ketambahan tamu, kadang 3 baris, 4 baris, kadang banyak, ada puluhan baris. Ketika kita duduk, yang tadinya individu-individu cahaya-cahaya dari rumah masuk ke dalam masjid menjadi kumpulan cahaya, kumpulan makhluk cahaya, kan begitu. Nah, ketika dia berkumpul, malaikat tahu dari atas, mereka pun turun menaungi kita, mendoakan kita, memintakan rahmat kepada kita, memintakan ridho Allah kepada kita. Nah, kita yang tadinya makhluk biasa nih, manusia biasa, ketika berkumpul di dalam masjid, status kita menjadi berubah, yaitu menjadi tamu Allah. Status kita menjadi berubah, menjadi orang yang berada dalam majlis, dalam tanda petik majlis Allah, majlis zikir. Nah, ketika majlis itu terjadi, maka apa yang terjadi? Dalam satu hadis dikatakan, majtama'a qaumun yadhkurunallaha fihi illa hafat bihimul malaikatu wa ghasiyat bihimur rahmatu wa nazalat alaihim sakinatu wa dzakarahu Allahu fi man indah. Dia akan menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada para malaikat di langit, Allah berfirman, lihat tuh hambaku si fulan, lihat tuh hambaku si A, si B, si C, dia sedang ingat kepadaku, jadi dibanggakan. Orang yang ketika di dunianya saja sudah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti apa yang akan terjadi di akhirat akan lebih dibanggakan. Begitu mudah merubah status kita dari manusia biasa menjadi manusia cahaya, menjadi orang yang dibanggakan Allah, menjadi orang yang ditunggu-tunggu surga. Betul? Iya betul. Duduk, kemudian melakukan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, duduk lagi untuk melaksanakan wiridan ba'da sholat. Banyak wiridan ba'da sholat, silahkan Anda pilih mana yang suka. Tetapi yang biasa saya lakukan, biasa membaca ayat kursi. Kenapa? Karena salah satu keutamaan ayat kursi ketika dibaca setelah sholat itu menjadi apa istilahnya, menjadi jarak kita dengan surga itu nggak ada kecuali kematian. Jadi kalau salah satu, karena saya pengen surga nih, masuk surga, dan salah satu ikhtiar yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW adalah membaca ayat kursi setelah sholat itu. Selalu saya rutin baca itu. Mudah-mudahan setelah sholat isya bisa baca ayat kursi, nanti meninggal sebelum subuh, mudah-mudahan masuk surga. Allahumma. Meskipun ada hadis mengatakan kita masuk surga bukan karena amal kita betul, tapi kita semata-mata membaca ayat kursi karena memang melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, setelah sholat jamaah selesai, kemudian kita pulang ke rumah. Ketika berdiri kita membaca doa kifaratul masjid, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Apa yang terjadi? Dosa-dosa kita rontok lagi kalau masih ada sisa. Tadi kan sudah dari rumah ke masjid itu sudah pada rontok, kalau ada sisa serontok lagi, bersih sebersih dosa kita. Allahumma amin. Kemudian kita keluar masjid, baca, jangan lupa baca doa keluar masjid yang pendek, Allahumma inni as'aluka min fadlik, atau doa lainnya yang biasa saya baca lebih panjang lagi seperti yang tadi waktu masuk, a'udzu billahi al-azimi wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik, sambil melangkahkan kaki sebelah kiri keluar dari masjid. Setelah itu kemudian membaca doa, Allahumma simni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan. Maka dia keluar dari
rumah yang penuh rahmat Allah kepada keluar ke suatu tempat yang maha luas, yang penuh fadl Allah, penuh ridha Allah, kemudian dia juga akan dijaga dari setan selama hari itu. Kemudian dia, kalau saya biasanya menambahi doa membaca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lalu membacakan istighfar untuk diri sendiri dan kepada orang tua. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kita berjalan ke rumah lagi sambil membaca doa saya itu tadi. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa ayyamini nura wa ayyasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min khalfi nura wa min amami nura waj'al fi qalbi nura wa a'zim li nura. Dia berangkat dari rumah ke masjid penuh dengan cahaya, sebagai makhluk cahaya, meniti jalan cahaya. Kemudian dia keluar dari rumah juga bukan makhluk cahaya, meniti jalan cahaya menuju rumah. Ketika masuk ke rumah, kemudian dia baca yang biasa saya ucapkan adalah Bismillah, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi pada rumah yang dibacakan Bismillah kemudian dibacakan salam? Setan pergi semua dari rumah. Rumah yang tadinya gelap misalnya karena penuh makhluk halus, penuh kemaksiatan apa, bacakan itu insya Allah terang. Kemudian di dalam rumah penuh kesejukan. Itulah ilustrasi yang dikatakan hadi jannati. Betapa mudahnya pemirsa sekalian untuk merubah diri kita dari orang-orang yang biasa menjadi orang yang bercahaya. Betapa mudahnya untuk merubah jalan antara rumah dan masjid menyebabkan jalan yang biasa menjadi jalan cahaya. Betapa mudahnya untuk merubah sebuah masjid menjadi masjid penuh cahaya. Itu karena perbuatan kita. Syariatnya perbuatan kita, hakikatnya tentu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tuh kita cek. Jadi inti yang ingin saya katakan adalah rumah bisa menjadi rumah cahaya tergantung bagaimana penghuninya. Kalau dia mau masuk rumah baca salam Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia ketika mau keluar baca doa keluar rumah Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian di rumahnya dihiasi untuk berwudu, untuk sholat, bersama kalau rumah tersebut menjadi rumah cahaya, rumah yang dikenali oleh penduduk langit. Sementara kalau dia tidak melakukan itu, maka kemungkinan rumah tersebut menjadi rumah kegelapan. Rasulullah sering mengilustrasikannya seperti makam gitu kan, rumah yang angker. Begitu pun sebaliknya, rumah yang tadinya sebuah bangunan biasa tiba-tiba menjadi bangunan cahaya. Begitu pun jarak antara rumah kita dengan masjid. Kelihatannya hanya jalan hitam biasa, jalan aspal biasa, tetapi ketika kita melakukan perjalanan seperti yang saya tadi ilustrasikan, maka jalan-jalan tersebut berubah menjadi jalan cahaya, menjadi jembatan cahaya. Bagi siapa? Bagi orang yang tahu itu tadi. Begitupun masjid. Masjid mungkin hanya sebuah bangunan biasa saja, tapi ketika kita masuk sebagai makhluk cahaya, kemudian masjid berubah menjadi sesuatu yang tadinya sudah sangat istimewa statusnya menjadi lebih istimewa lagi karena banyak orang-orang yang melakukan zikir di dalam. Nah, itu ilustrasi. Sekarang coba mari kita cek beberapa hadis yang mendukung kata saya itu. Zikir dan doa azan sebelum azan. Satu, zikir sebelum azan. Zikir sebelum azan berkumandang, hendaklah seorang hamba ingat bahwa waktunya munajat sholat segera tiba. Panggilan azan segera bergema, persiapan memenuhi panggilannya segera dilakukan. Yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Nah, ketika kita ingat kepada Allah, apa yang terjadi? Maka Allah dalam tanda petik bersama kita. Ana indal dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kata Allah, aku bersama hambaku ketika ia ingat kepadaku. Kita ingat, Allah bersama kita. Kalau kita ingat, Allah bersama kita. Dalam artian kita ingat kepada Allah, maka rahmat Allah turun. Ingat kepada Allah, maka ridho Allah turun. Nah, itu salah satu cara ingat kepada Allah. Yaitu biasanya kalau orang-orang sudah terbiasa berjamaah, ketika dia selalu melihat jam, sebentar lagi azan, sebentar lagi jamaah itu.
Dia melihat waktu itu bentuk ingat kepada Allah. Kemudian ketika azan berkumandang, seperti dalam sebuah hadis dikatakan begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nadal munadi futihat abwabus samai wastujibat du'a'u. Apabila penyeru azan menyeru, maka dibukalah pintu-pintu langit dan dikabulkanlah doa. Ketika azan berkumandang, pintu langit terbuka, doa itu dikabulkan. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Hakim dari Abu Umamah. Status hadis ini sahih. Anda bisa melihat hadis ini dalam kitab Jami'us Shahir atau kitab Faidul Qadir, hadis nomor 860. Kemudian ketika zikir sesudah azan, ada sebuah hadis mengatakan, man qala hina yasma'un nida'a Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, doa azan itu banyak macam dan ragamnya. Salah satunya tadi yang seperti saya sebutkan, dan contoh yang lainnya ini, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad. Apa yang terjadi? Halat lahu syafaati. Maka dengan baca doa ini dia berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu tadi doa yang berkaitan zikir dan doa berkaitan dengan azan. Setelah azan kemudian ada ibadah berikutnya, itu yang dipersiapkan ketika seseorang mau ke masjid, zikir dan doa sebelum, saat, dan sesudah wudhu. Ada sebuah hadis mengatakan begini, man dzakarallaha indal wudhu'i tahura jasaduhu kulluhu fa illam yadhkur ismallahi lam yadhhur minhu illa ma al-sabal ma'a. Artinya, barang siapa yang menyebut Allah ketika wudhu atau ingat kepada Allah ketika wudhu, maka sucilah semua tubuhnya, dan apabila tidak menyebut nama Allah maka tidak suci terkecuali tubuh yang terkena air saja. Hadis riwayat Abdul Razak dari Hasan Al-Kufi dengan mursal. Status hadis ini dhaif. Anda bisa mendapatkan hadis ini dalam kitab Jami'us Shahir hadis nomor 8975. Sekarang zikir sebelum wudhu. Ada sebuah hadis mengatakan begini, la sholata liman la wudhu alah wa la wudhu liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tiada sholat bagi orang yang tidak punya wudhu, dan tiada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atas wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim dari Abu Hurairah. Riwayat Ibnu Majah dari Sa'id bin Zaid. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shahir hadis nomor 9895. Kemudian zikir ketika wudhu. Ketika wudhu kita ingat bahwa apa yang kita lakukan ini adalah perintah dari Allah. Memang banyak para ulama-ulama yang mengajarkan doa-doa ketika wudhu, misalnya doa supaya mulut kita selalu berzikir, supaya mata kita selalu mendapatkan pandangan yang baik, dan lain-lain dan lain-lain. Tetapi kita tidak sebutkan di sini. Kemudian zikir setelah wudhu. Ada sebuah hadis mengatakan, man tawaddu'a fa ahsana wudhu'a tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasul Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin futihat lahu thamaniyatu abwabil jannati yadkhulu min ayyuha sya'a. Artinya, barang siapa berwudu kemudian membaguskan wudunya lalu berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasul Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, maka pintu langit 8-8-nya terbuka untuknya, dan dia bebas mau masuk dari daerah pintu yang mana saja. Kemudian C, doa memakai pakaian. Setelah berwudu kita biasa memakai pakaian untuk ke masjid. Maka kita bisa, ada sebuah hadis mengatakan, waman labisa thauban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza thauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa memakai pakaian dan berdoa alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin,
maka dosa-dosanya akan diampuni, dosa yang sudah terlewat dan dosa yang akan datang. Setelah memakai pakaian kemudian kita keluar rumah, sambil keluar rumah kita membaca doa. Dan ada hadis yang mengatakan begini, man qala yakni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitanu. Jadi ketika orang keluar rumah kemudian membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, maka dia akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, kufita, menjadi orang yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wawuqita, menjadi orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, setan akan berteriak kesakitan menjauh dari dia. Wa tanaha anhu syaitan, dia berkata, bagaimana aku bisa menggoda orang-orang yang sudah dicukupi Allah, orang-orang yang dijaga oleh Allah. Begitu kira-kira teriak setan begitu. Lalu doa menuju masjid. Ada hadis mengatakan, Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Imam Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim nomor 763, Imam Nasai dari Ibnu Abbas. Atau Anda juga bisa membaca dalam kitab Jami' Shaghir hadis nomor 1513, yaitu sebuah doa cahaya yang saya menyebutnya. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa ayyamini nura wa ayyasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al li fi nafsi nura wa a'zim li nura. Artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di lisanku, cahaya di pandanganku, cahaya di pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku. Jadikanlah cahaya dalam diriku dan perbesarkanlah cahaya untukku. Kemudian F, doa masuk masjid. Dalam sebuah hadis dikatakan, kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Wa qala idza qala dzalika hufidha min sa'iril yaumi. Artinya, apabila beliau masuk masjid, beliau mengucapkan a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian beliau juga berkata, apabila orang tersebut mengucap doa tersebut, maka dia dijaga, maka dia akan dijaga pada hari selebihnya. Dengan kata lain, kalau dia membaca doa masuk masjid seperti yang disebutkan sini, maka sehari itu dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat sunat rawatib. Nah, mengenai salat sunat rawatib tentu hadisnya sangat banyak, dan salah satunya adalah man shalla yang asyrata raqatan fi yaumin wa lailatin buniyallahu bihinna baitun fil jannati. Barang siapa sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka dibangunkan rumah untuknya di surga. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 738. Kemudian setelah sholat rawatib, kemudian dia duduk atau sholat tahiyatul masjid juga boleh, dan duduk di masjidnya. Ketika duduk itu kemudian ada sebuah membentuk majlis, karena ada orang datang, kemudian sebuah majlis yang disebut majlis zikir. Kemudian dalam mengenai majlis zikir ada sebuah hadis yang mengatakan, ma min qaumin yadhkurunallaha illa hafat bihimul malaikatu wa ghaziyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Artinya, tiada suatu kaum yang mengingat Allah melainkan mereka dikepung, dinaungi para malaikat dan ditutupi oleh rahmat, dan turun ketenangan atas mereka, dan Allah menyebut mereka kepada yang berada di sisinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Sunan Tirmidzi nomor 3378, dalam Sunan Ibnu Majah nomor 3791, dan dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 2700. Kemudian lanjutkan dengan sholat berjamaah, berlanjut dengan zikir setelah sholat berjamaah, kemudian lanjutkan dengan zikir yang telah saya sebutkan. Hadisnya sangat banyak, bisa Anda cek dalam berbagai kitab hadis. Maka itulah
perjalanan seorang makhluk cahaya dari rumah cahaya di jalan cahaya menuju rumah cahaya. Jadi jelasnya yang saya bayangkan itu bahwa ada seorang makhluk yang bercahaya keluar dari rumah yang bercahaya, kemudian berjalan di jalan yang penuh cahaya, masuk suatu tempat yang penuh cahaya, kemudian dia nanti keluar dari tempat tersebut juga dengan penuh cahaya terus. Nah, orang-orang beginilah yang insya Allah merupakan orang-orang yang kandidat masuk surga. Allahumma amin. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu berjamaah di masjid dan menjadi makhluk cahaya. Allahumma amin, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian cahaya kita tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi juga bisa menyinari orang-orang di sekitar kita. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.